Sebagian orang mengenal Banten sebagai daerah dengan karakter religi yang kuat. Ada pula yang mengenalnya sebagai daerah dengan pantai-pantai terindah di Pulau Jawa. Dari sisi politis, Banten juga akrab dengan sistem politik dinasti yang nyaris sempurna. Mungkin itu memang benar, tapi tahukah Anda, Banten menjadi ahli waris tunggal dari sebuah ekosistem di Pulau Jawa. Ya, rawa danau. Satu-satunya ekosistem rawa pegunungan di Pulau Jawa. Kenapa Pak rawa danau itu dijadikan sebagai cagar alam Pak? Jadi rawa danau itu, cagar alam rawa danau ditunjuk berdasarkan Governance Besluit 60 Stadblad 683 itu oleh pemerintah kolonial Belanda itu tanggal 16 November 1921. Nah, kenapa rawa danau ditunjuk sebagai cagar alam? Karena cagar alam itu merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan ya atau keunikan tumbuhan, satwa atau ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami. Jadi makanya kenapa cagar alam rawa danau ditunjuk sebagai kawasan cagar alam ya karena memiliki kekhasan sebagai ekosistem rawa pegunungan dan itu satu-satunya yang ada di Pulau Jawa. Rawa danau memiliki luas 2.500 hektar yang berada di 3 wilayah administratif di Kabupaten Serang, yaitu Kecamatan Padarincang, Mancak, dan Gunung Sari. Rawa danau merupakan muara dari 18 sungai, di antaranya Cimanuk atau Cikalumpang, Cibugur, Cisawara, Cisaat, Cidangyang, Citerep, dan Cipadarincang. Sungai-sungai tersebut bersumber dari Gunung Karang, Gunung Parakasak, dan Gunung Mandalawangi. Selain dari sungai-sungai tersebut, rawa danau juga memiliki sumber air sendiri. Sumber air tersebut sering dinamakan kobakan. Sumber air ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Apa yang paling dilindungi dari rawa danau itu Pak? Jadi ekosistem keseluruhan dari keanekaragaman hayati yang ada di cagar alam rawa danau itu sendiri. Karena cagar alam rawa danau itu memiliki fungsi pokok itu sebagai pengawetan ke hati, ya. Terus yang kedua memiliki ekosistem ada 3 di situ. Jadi ekosistem rawa sendiri, ada ekosistem perairan danau, dan ada ekosistem hutan hujan rendah pegunungan. Itu di sebelah utara itu yang namanya Bukit Jamungkal, itu 8 hektar. Dan merupakan reservoir alami yang menghasilkan air, salah satunya yang mengalir ke Sungai Cidano ya, di mana dimanfaatkan oleh industri KS dan untuk PDAM Cilegon. Jadi sangat penting sekali itu. Rawa danau memiliki lebih dari 130 flora dan fauna endemik. Bahkan beberapa di antaranya masuk ke dalam red list. Satu-satunya sungai besar yang mengalir dari rawa danau adalah Sungai Cidanau. Aliran sungai ini menjadi nafas kehidupan bagi masyarakat dan industri di kota Cilegon, serta sebagian wilayah Serang bagian barat. Sungai Cidanau juga menjadi sumber utama bagi anak perusahaan Krakatau Steel, yaitu Krakatau Tirta Industri atau KTI. Jumlah industri yang menjadi pelanggan KTI mencapai 80% dari jumlah industri besar dan kecil yang berada di kota Cilegon dan sekitarnya. Industri tersebut memiliki kebutuhan air mencapai 1.100 liter per detik dan diproyeksikan akan mencapai 2.200 liter per detik pada tahun 2020. Keistimewaan alam rawa danau tidak hidup sendirian. Sejak awal ditetapkan sebagai cagar alam, kawasan konservasi ini selalu ditemani masyarakat dengan aktivitas perambahannya. Para perambah terus-menerus datang tanpa pernah memikirkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mereka. Bahkan, aktivitas ini menjadi warisan turun-temurun dari sejarah perambah di rawa danau itu
bukan dekade sekarang, itu terjadi juga dari zaman penjajahan, baik itu dari zaman Belanda maupun Jepang itu sudah terjadi perambahan. Jadi sudah dari dulu lah ya, cuman era yang sekarang ini sebenarnya itu pernah dikosongkan tahun berapa ya, tahun 80-an itu oleh Bupati Serang pada saat itu, tapi akhirnya dengan cara ditransmigrasikan. Tapi karena transmigrasi di sana gagal, masyarakat kembali lagi, dan kita pernah melakukan upaya represif pengusiran ya, itu tahun 2007. Tapi dampak sosialnya sangat tinggi karena walau bagaimanapun sebagian besar perambah yang sudah kita teliti itu adalah urusan perut, itu paling sulit. Jadi kalau sudah urusan perut ya emang menimbulkan gejala sosial di masyarakat, dan akhirnya efeknya juga mereka demo ke anggota dewan, dan dewan juga mendukung. Jadi waktu itu ada proses pemeriksaan terhadap 12 pelaku utama, itu juga akhirnya tidak berlanjut karena terjadi gejala sosial. Tanpa dipupuk, tanpa diolah apapun, dibabat, ditandur, itu lebih-lebih daripada dipupuk penghasilannya. Jadi sampai saat ini masyarakat karena inginnya, maunya merambah di kawasan, ya kemungkinan kesatunya mengejar isi perut, keduanya memang di sini tanpa modal biaya yang besar. Karena selain kawasan terokupasi, dan itu juga akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kawasan maupun terhadap masyarakat yang sangat menggantungkan terutama air ya dari Cagar Alam Rawadano itu sendiri. Dan mengenai penanganan ini perlu adanya penanganan bersama dengan pemerintah daerah dan terutama juga dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Karena apabila ini dibiarkan itu akan menjadi presiden buruk, dan akan menjadi Rawadano akan terganggu dan menjadi hancur, dan itu kerugian dari masyarakat Banten itu sendiri. Otomatis dengan ekosistemnya itu berubah, itu akan menjadi air akan kering itu. Cagar Alam Rawadano, dan itu pernah diteliti dan dikeluarkan statement oleh Bapak Emil Salim ya, mantan Menteri LH itu, apabila gangguan itu dibiarkan, itu sekitar tahun 2017 air akan habis dari Sungai Cidano, dan kemungkinan itu akan membuat KS akan tutup gulung tikar, dan itu dampaknya banyak sekali. Masyarakat Banten yang menjadi pegawai di KS juga akan nganggur, dan itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Banten. Nah, air dari Cagar Alam Rawadano itu dimanfaatkan oleh industri KS sebagai salah satu proses pembuatan baja. Selain itu juga untuk produksi air minum oleh pihak Krakatau Tirta Industri, anak industri dari KS. Dan airnya tersebut juga itu untuk PDAM Cilegon, untuk masyarakat Cilegon. Apabila gangguan itu tidak diselesaikan dari hulu Gunung Karang sampai ke Cagar Alam Rawadano sebagai reservoir alam, yaitu akan susut airnya, akan habis itu. Masalah ini bukan tanpa penyelesaian. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Wilayah Serang melalui para polisi hutan selalu melakukan patroli sebagai upaya pengamanan dan perlindungan cagar alam. Kita mengamankan kawasan agar tidak sampai perambah ini semakin meluas gitu. Ya, saya orang lapangan, saya sangat memohon kepada pimpinan atau pada pemerintah untuk cagar alam ini supaya tidak ada perambah gitu. Tapi sementara ini kita hanya cuman kita laksanakan di lapangan, mengadakan kegiatan-kegiatan patroli, memberikan terus pembinaan supaya sadar masyarakat, terus memberikan ketegasan supaya masyarakat agar mengurang untuk perambah. Semuanya itu. Keinginan saya masyarakat yang tadinya merambah itu agar segera sadar betapa pentingnya kelestarian alam, terutama Cagar Alam Rawadano yang sebagai
ekosistem rawa pegunungan satu-satunya di Pulau Jawa dan merupakan kebanggaan masyarakat Banten. Dan saya mengharapkan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar atau masyarakat Banten, untuk mendukung kelestarian tersebut dengan didukung oleh Pemda. Itu. Dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar apa Pak untuk dalam rangka menjaga dan melestarikan danau? Simpel, tidak merusak dan tidak mengganggu. Itu aja. Jadi jangan sampai karena suatu keadaan akhirnya masyarakat merusak. Apakah itu menebang, apa itu mengubah tadinya itu kawasan hutan menjadi lahan pertanian, itu kan tidak boleh ya. Jadi harapannya itu masyarakat betul-betul tidak mengganggu, tidak merusak aja itu. Fenomena perambahan yang terjadi di rawa danau seakan menjadi anomali bagi keistimewaan alam rawa danau. Peran multi pihak dalam menjaga dan melestarikan rawa danau sangat diperlukan agar rawa danau tetap menjadi nafas bagi kehidupan masyarakat.